Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi saya di video sebelumnya, yaitu tentang bandwidth management. Jika sebuah jaringan itu mempunyai banyak klien, maka pengaturan bandwidth itu harus dilakukan agar bandwidth bisa digunakan untuk semua klien sesuai dengan jatahnya masing-masing dan tidak digunakan oleh satu klien saja. Pada Mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi Q. Q di Mikrotik itu ada dua. Yang pertama itu simple Q, kemudian yang kedua itu Q3. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai simple Q. Simple Q itu merupakan metode bandwidth management yang paling mudah yang ada di Mikrotik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan simple Q itu cukup sederhana dan mudah dipahami. Tetapi walaupun namanya simple Q, sebenarnya parameter yang ada di simple Q sudah cukup lengkap, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan. Untuk parameternya di simple Q itu ada sebagai berikut. Target itu adalah alamat dari klien yang akan dilimit. Di sini ada beberapa cara untuk mengisi. Pertama, single IP. Jadi digunakan untuk satu buah alamat IP saja. Misalnya seperti ini 192.168.10.1. Nah, ini berarti nanti yang akan di limit itu alamat IP 192.168.10.1. Kemudian bisa alamat segmen atau network jaringan. Contohnya 192.168.10.0/24. Nah, ini digunakan untuk satu segmen jaringan. Jadi kalau jaringan sudah dipecah, misalnya bukan /24 tapi /25 atau /26, /27 itu bisa. Berikutnya untuk beberapa alamat IP. Misalnya IP yang akan di limit menggunakan Q itu 10.2. Kemudian kita mau tambahkan IP yang lain. Kita bisa menggunakan tombol panah yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini bisa diisikan 192.168.10.3. Atau kalau mau tambah lagi bisa ditambahkan lagi 192.168.10.5. Kemudian selain alamat IP, kita juga bisa menggunakan interface. Jadi di sini tinggal dipilih di tombol drop-down-nya yang mau dilimit itu interface berapa. Contoh Ether 2. Atau juga kita bisa menggunakan beberapa interface menjadi satu. Caranya seperti di alamat IP tadi, diklik tombol panah ke bawah, kemudian dipilih interface misal Ether 3. Kemudian di bawahnya itu ada DST. DST digunakan untuk alamat tujuan dari klien yang akan dilimit itu. Berikutnya itu ada max limit. Di sini ada max limit atau dikenal juga dengan MIR atau maximum information rate. Ini adalah parameter yang digunakan untuk menentukan kecepatan maksimum klien. Di sini ada target upload untuk limit uploadnya dan target download itu untuk limit downloadnya. Untuk limitnya bisa dipilih melalui menu di drop-down ini atau juga bisa langsung diketikkan, misalnya 2M seperti ini. Di bawahnya itu ada time. Time ini parameter yang digunakan untuk menentukan kapan queue tersebut dijalankan. Bisa dipilih hari atau waktunya seperti di firewall. Di tab selanjutnya ada tab advance. Itu pertama ada di limit add. Limit add itu bisa disebut sebagai CIR atau Committed Information Rate. Ini parameter di mana suatu klien akan mendapatkan bandwidth-nya apapun kondisinya selama bandwidth memang tersedia. Jadi kalau misalnya di upload atau downloadnya ini dipilih, contoh untuk uploadnya itu 512, download itu 512. Jadi selama masih ada bandwidth yang tersedia, itu klien itu akan mendapatkan bandwidth 512 kbps seramai apapun kondisi jaringan yang digunakan. Berikutnya ada di priority. Priority ini parameter yang digunakan untuk memberikan prioritas satu user dibandingkan dengan user yang lain. Dengan adanya priority, maka user akan mendapatkan alokasi bandwidth lebih dulu dari user yang prioritasnya ada di bawah user tersebut. Di sini priority-nya itu satuannya ada 1 sampai 8. 1 itu prioritas tertinggi, sampai prioritas terendah itu 8. Parameter ini digunakan jika queue tersebut merupakan child queue. Apa itu child queue nanti akan saya jelaskan. Nah, di bawah itu ada parent. Parent ini berhubungan dengan
child queue tadi. Jadi kita bisa memilih parent queue-nya itu yang mana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk contohnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh skenario dari penggunaan queue di Mikrotik. Nah, jadi untuk queue ini tadi, di sini ada parent queue. Parent queue itu secara gampangnya itu wadah atau kotak dari queue yang lebih kecil. Queue A ini pairnya, jadi child queue-nya itu B, C, dan D. Skenario pertama, misal di B, C, dan D itu PC-nya kita beri max limit 3 Mbps. Nah, jika tidak ada batasan yang lain, maka semua klien itu kecepatannya akan mendapatkan 3 Mbps semua. Masih gampang ya ini untuk skenario pertama. Kemudian di skenario kedua, di parent queue itu kita beri max limitnya 5 Mbps. Nah, di sini kalau kita menggunakan aturan seperti tadi, B, C, dan D masing-masing 3 Mbps, itu kan total bandwidth yang digunakan itu 9 Mbps. Nah, itu sudah di atas max limitnya yang di sini. Jadi, di kondisi seperti ini, PC B, C, dan D akan mendapatkan bandwidth 5 dibagi 3, yaitu 1,67 MB, 167 Mbps, 1,67 Mbps. Ini dalam kondisi semua klien menggunakan internet dengan kecepatan maksimal. Kalau seperti ini, maka total bandwidth yang digunakan PC B, C, dan D itu adalah 5 MB, tidak melampaui dari max limit yang diberikan. Kemudian di skenario ketiga, di B, max limitnya juga sama, tapi ada priority. Priority di komputer B itu 1, komputer C itu 2, komputer D itu 3. Nah, di sini yang kita beri bandwidth lebih dulu itu komputer B, karena komputer B itu mendapatkan priority pertama. Jadi komputer B akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan max limitnya. Kemudian itu kan sudah dipakai 3 Mbps. Sisa 2 Mbps itu dipakai untuk komputer yang masuk ke priority kedua, yaitu komputer C. Nah, komputer D karena bandwidthnya sudah habis dipakai komputer B dan C, maka komputer D itu akan kesulitan untuk melakukan koneksi menggunakan internet karena bandwidth sudah digunakan komputer B dan C. Di lain kondisi, misalnya komputer B itu tidak menggunakan internet secara maksimal, jadi cuma menggunakan 1 Mbps. Komputer C, kalau tadi kan bandwidthnya kan tidak bisa ke max limit 3 Mbps karena sudah dipakai komputer B. Di kondisi ini karena bandwidthnya masih sisa 4 Mbps, maka komputer C bisa menggunakan limit sesuai dengan max limitnya, jadi 3 Mbps. Sisa 1 Mbps itu bisa dipakai untuk komputer D. Nah, bagaimana agar supaya semua PC itu bisa menggunakan internet? Di konfigurasi queue, kita bisa menambahkan limit add. Dengan limit add, maka semua PC akan mendapatkan bandwidth sebesar limit add yang diberikan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini, masing-masing komputer punya limit add 1 Mbps. Dengan kondisi seperti ini, maka semua komputer akan mendapatkan 1 Mbps terlebih dahulu. Jadi di sini limit add memastikan semua komputer yang menggunakan internet akan bisa terhubung dengan internet. Jadi tidak seperti tadi yang PC D itu kesulitan untuk connect ke internet. Nah, kita lanjutkan di sini. Itu kan B, C, dan D masing-masing sudah mendapatkan limit add sebesar 1 Mbps. Masih ada 2 Mbps yang belum digunakan di max limit A ini. Maka sisa 2 Mbps itu dipakai komputer yang prioritinya lebih tinggi, yaitu B. Jadi komputer B bisa menggunakan koneksi sebesar 3 Mbps. Skenario berikutnya, misal di sini ada max limit di A itu 3 Mbps. Kemudian di PCB itu max limitnya 3 Mbps, limit add-nya 2 Mbps. Di PC C dan D itu sama. Nah, kalau seperti ini, berapakah bandwidth yang akan didapatkan? Seperti penjelasan tadi, semua PC itu mendapatkan limit sesuai limit add yang diberikan. Jadi, PC B itu 2 Mbps, C dan D sama 2 Mbps. Kalau kondisi seperti ini terjadi, maka router akan memberikan bandwidth sesuai limit add.
tidak peduli berapa max limit yang ada di parent. Walaupun di sini untuk max limitnya itu di A itu ada 3 dan limit yang digunakan itu 6 Mbps. Ini yang mungkin terlihat di mikrotik dan dianggap limiternya itu bocor. Karena jika dilihat di Q, itu bandwidth yang digunakan itu sebesar 6 Mbps. Tapi ini sebenarnya tidak bocor karena router akan mengalokasikan sesuai limit add terlebih dahulu. Maka di A akan terlihat 6 Mbps walaupun limitnya itu sebenarnya 3 Mbps. Ini sebenarnya bukan bocor tapi kesalahan dari konfigurasi kita. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.